Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu dia berkata, "Faghfirli, maka ampunilah aku." Kata Rasulullah, siapa yang bangun tidur membaca zikir ini, dia dapatkan sebanyak 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, para alim, para ulama dan seluruh jamaah, wabil khusus yang berhadir pada subuh yang mulia ini, kita senantiasa Bapak Ibu berdoa kepada Allah dan berbaik sangka senantiasa kepada Allah. Semoga sisa-sisa kehidupan kita ini kita isi dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan asbab ini besok kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan sangat kita nanti Bapak Ibu, nanti pertemuan ini akan diulang kembali di suatu kenikmatan yang tidak ada lagi di sana duka cita, tapi semua penuh dengan sukacita. Mudah-mudahan pernah kita bertemu di dunia ini, moga-moga kelak besok Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehatnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Kita bersolawat dulu Bapak Ibu di awal majelis kita ini, baru nanti kita sampaikan materi tausiah subuh kita pada kesempatan yang mulia ini. Untuk solawat ini kembali kami minta dipandu kepada Ustaz Cik kami. Bisa? Bisa. Silakan. Assalamualaikum. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan nanti kita lihat turunan hadisnya
insya Allah mudah-mudahan nanti menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah. Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari hampir ada persamaan dengan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi amalan-amalan ini Bapak Ibu, asal dia diamalkan di tempat ataupun di waktu yang berbeda, maka dia nanti akan berbeda pahalanya. Contoh dalam riwayat Imam Muslim, orang-orang yang habis sholat fardu kemudian mereka menzikirkan la ilaha illallah atau diawali dengan astaghfirullah, tapi mereka melazimkan, merutinkan, mendawamkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian dia tutup dengan la ilaha illallah sekali, maka genaplah 100 kali zikir ini. Siapa yang melakukan ini setiap sholat fardu Bapak Ibu, maka diampunkan kata Nabi dosanya biarpun sebanyak buih di atas lautan. Itu hadis riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Bukhari pun ada. Artinya Bapak Ibu, jangan dianggap sepele zikir habis sholat fardu ini. Biarpun urusan sedang mendesak atau Bapak Ibu terburu-buru, sempatkan. Paling tidak subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah sekali, genap dia 100 kali. Rutinkan aja itu Bapak Ibu, tidak berat amalnya, tapi sangat besar pahalanya. Mana tahu subuh ini tadi kita sudah zikirkan itu, tak ada jaminan subuh nanti kita masih ada di dunia ini, maka janji Nabi itu akan datang, diampunkan dosa biarpun sebanyak buih di atas lautan. Ini perbandingannya. Lalu dalam riwayat Imam Bukhari Bapak Ibu, apa kata Nabi? Man ta'arra minal lail, siapa saja orang yang bangun di waktu malam, kata Rasulullah, faqala, kemudian dia berkata, dalam hadis itu dia berzikir. Jadi Bapak Ibu tadi yang bangun jam 2, jam 3, jam 4, intinya sebelum azan subuh berkumandang, biasa kita pas bangun itu Bapak Ibu yang terpikir langsung adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, atau doa yang satu lagi, maksud Allah yang telah radda, mengembalikan ruhku kembali. Tergantung Bapak Ibu mana yang mau dibaca, tapi itu pelajaran waktu kelas-kelas kita MTA, diajarkan guru ngaji kita dulu. Kita yang sudah tua ini akan meningkat kajinya. Asal kita Bapak Ibu bangun sebelum azan subuh berkumandang, maka yang dibaca itu kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih sama dengan zikir habis sholat tadi. Perbedaannya di mana? Supaya nanti hikmah, manfaat, fadilahnya juga berbeda. Maka Bapak Ibu kalau habis sholat duluan subhanallah, kalau zikir ini ganti dahulukan alhamdulillah, supaya connect dengan doa bangun tidurnya. Berarti la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu riwayat mengatakan pakai yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau yang mana Bapak Ibu pakai boleh, tidak apa-apa. Pakai yuhyi wa yumit silahkan, tidak pakai yuhyi wa yumit pun boleh, tidak apa-apa. Baru Bapak Ibu lanjutkan dengan subhanallah. Kalau itu habis sholat, gantilah
subhanallah ini ke nomor 2 ganti ke nomor 1. Berarti dia alhamdulillah wa subhanallah. Penambahan kalimat wawunya itulah menunjukkan karena dia dioper menjadi nomor 2. Berarti alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru dia berkata faghfirli, maka ampunilah aku. Kata Rasulullah, siapa yang bangun tidur membaca zikir ini, dia dapatkan sebanyak 3 perkara. Yang pertama, ketika dia baca faghfirli yang berarti maka ampunilah aku ya Allah, seketika itu Bapak Ibu Allah ampunkan, kata Nabi, dosa-dosanya. Yang kedua, apabila dia angkat tangannya dia berdoa, belum dia ngapa-ngapain Bapak Ibu, belum ambil wudu, belum sholat, tapi setelah dia tadi ya Allah ampunilah aku, setelah baca zikir ini, kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah berikan aku kesehatan, ya Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh-soleh, barokah hartaku, selamatkan keluargaku. Kalau dia berdoa habis baca zikir ini, doanya juga kata Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Wa iza, dan apabila Allah doa dia lanjutkan dengan berangkat ke kamar mandi, ngapain dia Ustaz? Dibukanya air keran, dia ambil air wudu. Setelah dia berwudu, kemudian dia lanjutkan dengan sholat. Maka sholatnya pun Bapak Ibu malam hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ini sekaligus kita dapatkan waktu. Ampun dosa, doa diterima, dan sholat kalau kita lanjut dengan sholat kita juga diterima oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, statusnya tentu sahih, tak diragukan Bapak Ibu. Pertanyaan Ustaz sama ibu-ibu, udah dapat ibu zikir ini apa belum? Belum. Ibu ikuti pelan biar Ustaz baca ya. Dan biasanya ini tinggal membedakannya saja. Habis sholat subhanallah duluan, kalau bangun tidur alhamdulillahnya duluan. Maka Bapak Ibu bisa diikuti pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan sampai kita wafat meninggal dunia. Asal bangun sebelum azan subuh berkumandang, bacakan zikir ini dulu. Mana tahu tak sempat azan subuh berkumandang kita meninggal, kita sudah dapatkan yang 3 ini. Ampun dosa, doa terkabul. Kalau lanjut dengan sholat diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah zikirnya Bapak. Nanti kalau masih ragu juga bisa diputar rekamannya, ada di YouTube, bisa juga. Atau nanti Bapak Ibu masih ragu juga, habis kajian ini nanti kasih Ustaz bukunya, pulpennya, dan saya catat sama Bapak Ibu. Pendek dan dia manfaatnya luar biasa. Setelah Bapak Ibu pikir-pikir apa manfaat zikir kita baca dari kalau sekedar dosa diampunkan Pak Ustaz, inilah harapan itu Bapak Ibu. Kalau sholat subuh ini mudah-mudahan baik sangka berpahala diterima oleh Allah. Kan sudah sering kita sampaikan hadisnya bahwa amal tidak bisa membuat kita masuk surga Bapak Ibu, saking mahalnya. Tapi kalau dosa ampun,
Apa yang besok akan ditimbang oleh Allah? Tentu antara dosa dengan pahala. Kalau ampun dosa, pahala tersisa, berarti kan berat timbangan amal baik, surga juga pada akhir. Lalu kemudian ada orang-orang yang berpikir, aku selama ini Ustaz sudah berdoanya, tapi nampaknya tidaknya diterima oleh Allah. Di mana letak salahnya? Bapak Ibu harus betul-betul baik sangka sama Allah, karena semua yang kita minta itu asal bentuk itu kebutuhan itu tidak diminta pun sudah diberikan oleh Allah. Yang mana Pak Ustaz yang tidak dikabulkan Allah itu keinginan Bapak Ibu. Maka kalau ditanya semua keinginan manusia ini, syahwat nafsunya manusia ini tak ada habisnya. Maka yang membuat kita terkadang berpikir, kenapa tidak Allah berikan aku harta yang banyak itu? Karena Allah tahu belum lagi banyak Dia berikan, peluang kita untuk sombong sudah besar kemungkinan. Kenapa Allah tak kasih kesenangan hidup di dunia ini untuk kita semua? Kok dibuat Allah berbeda-beda status kehidupan, ekonomi, sosial? Tujuan Allah supaya hidup ini berjalan dengan normal Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau kita semua ini kaya raya, berkecukupan, tak ada kurangnya. Bagaimana kita cerita membangun rumah? Siapa yang mau tukang rumah lagi? Duitnya banyak. Tapi Allah buat ada yang biasa-biasa, ada kaya, ada sederhana. Maksudnya apa itu? Supaya hidup ini normal Bapak Ibu. Jadi supaya kita berprasangka baik sama Allah, aku zikirkan ini Pak Ustaz, kemudian aku minta kepada Allah. Dalam hadis kata Rasulullah dikabulkan doa. Mana bukti? Tak dikabulkan. Terkadang Bapak Ibu, Allah tidak akan memberikan keinginan yang kita minta. Pertama karena Allah tahu itu tidak cocok untuk kita. Lalu Pak Ustaz, yang sering itu Bapak Ibu tanpa kita sadari, Bapak Ibu meminta sesuatu sama Allah, karena itu menurut ilmu Allah tak cocok, diganti Allah dengan yang lain. Contoh dekatnya begini, Ustaz minta, ya Allah berikanlah aku harta yang barokah. Rupanya Allah belum berkenan memberikan itu, Allah ganti dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik umpamanya? Harta tak diberikan Allah, tapi diganti Allah dengan kesehatan. Jadi tidak usah pun harta dapat karena badan sehat, tidak ada pengeluaran untuk biaya berobat. Berputar hidup di Bapak Ibu, begitulah terus. Kadang setelah harta dapat, penyakit datang. Atau kadang-kadang kita berpikir ini yang lebih bagus, kata Allah tidak. Maka harus dipastikan ilahnya dengan baik. Ingat dalam Quran surah Al-Baqarah itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kau benci kata Allah, menurut ilmuku itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang menurutmu baik, menurutku tak baik kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saya lebih tahu, kalian tak paham kata Allah. Berarti diterima atau tidak doa-doa kita selama ini Bapak Ibu, nomor satu, baik sangka saja sama Allah, karena memang itu belum saatnya mampu kita menerimanya. Karena Allah sayang Bapak Ibu. Lalu caranya, setelah baik sangka sama Allah, yakinlah semua doa yang pernah kau panjatkan itu akan dikabulkan Allah terkait mengenai waktu nanti ada yang Allah tentukan. Ada doa itu begitu diminta cash. Ada doa itu dipending, ditunda dulu sampai waktu yang tepat. Dan semua doa akan dikabulkan Allah, disempurnakan nanti ketika kita masuk ke dalam surga Bapak Ibu. Nah, turunan dari hadis ini Bapak Ibu, ada orang yang tadi bangun jam 3 jam 4, kemudian dia langsung sholat tahajud, dia mengejar jumlah ataupun kuantitasnya. Berapa tahajud satu malam itu boleh Ustaz? Rokaatnya tidak ada batasnya Bapak Ibu. Kalau witir
paling banyak hanya boleh 11 rakaat. Itu dalam hadis Nabi. Kalau tahajud sepanjang malam boleh Ustaz, boleh Bapak Ibu. Tapi kita yang sudah mengaji ini Bapak Ibu, bandingannya ada orang tahajud itu sampai katakanlah 20 rakaat. Habis salam tegak lagi, habis salam tegak lagi, habis salam tegak lagi. 1 jam Bapak Ibu 20 rakaat itu putus, bisa selesai. Karena bandingannya dengan orang yang saya berjamaah, kadang-kadang lebih dari itu pun mampu kita lakukan. Nah, mana lebih bagus Pak Ustaz kita nanti setelah 2 rakaat istirahat dulu dalam arti zikir, ada hadisnya. Habis nanti 2 rakaat ini berhenti istirahat, zikir lagi. Mana lebih bagus Pak Ustaz? 2 rakaat berhenti 10 menit, 2 rakaat berhenti 10 menit, dibandingkan sekali kita tegak salam tegak lagi, salam tegak lagi. Terkait Bapak Ibu pakai yang mengejar jumlah rakaat itu pun bagus. Tapi kalau dibandingkan memburu jumlah rakaat dan bicara tentang kualitas, maka Bapak Ibu amal itu pilih yang berkualitas, jangan kejar kuantitas. Maksud Ustaz gimana? Biarlah Bapak Ibu tahajud malam ini 4 rakaat, 2 rakaat salam, tapi di antara 2 rakaat ke 2 rakaat ini amalkan zikir yang disebutkan oleh Nabi kita. Apa yang pertama Pak Ustaz? Hadis Bapak Ibu tadi sudah wudu kemudian sholat 2 rakaat. Sholat yang 2 rakaat ini kan kata Nabi dalam hadis Bukhari tadi diterima Allah. Mudah-mudahan. Hadis itu Bapak Ibu jangan langsung tegak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti Bapak Ibu konekkan hadis Nabi itu kalau di sepertiga malam dengan ayat Quran, wa hum bil ashari yastaghfirun. Satu lagi, wa bil ashari yastaghfirun. Apa artinya? Seafdol ketika engkau habis sholat malam atau sebelum azan subuh berkumandang, maka ada orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Ashar itu kalimat jamak, rupanya bermakna dengan sahur sebelum azan subuh berkumandang. Asal ada orang yang minta ampun sama Allah, peluang besar minta ampun istighfar itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya Bapak Ibu, habis sholat tahajud itu 2 rakaat, ataukah ibu bapak sholat hajat, atau sholatnya mungkin sholat taubat, langsung zikirkan paling sedikit 100 kali istighfar Bapak Ibu. Aku pakai yang pendek Pak Ustaz, Astagfirullahaladzim. Kalau Bapak Ibu mau pakai itu, saran Ustaz, ada istighfar yang diajarkan bagi orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Jadi rata-rata kita yang hadir ini sudah 40 ke atas Bapak Ibu. Istighfarnya, kalau mampu sayyidul istighfar itu yang paling mantap memang. Tapi Ustaz kadang-kadang dengan tes jamaah ini ragu saya, apakah Bapak Ibu dapat atau tidak. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalau dapat Bapak Ibu sudah paling bagus. Tapi kalau itu tidak dapat, tidak apa-apa, pakai yang pendek. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, jangan bil azim, apalagi hul azim, jangan. Yang betul itu hal azim. Kalau berubah barisnya nanti pasti berubah artinya. Kalau ada Bapak Ibu dengan saudara kita, Astaghfirullahaladzim,
Itu dalam ilmu bahasa Arab itu berarti Allah itu yang minta ampun sama dia. Artinya dia menyuruh, Astagfirullahaladzim, Allah minta ampun kepada aku yang maha mulia. Bisa syirik tidak boleh, tidak boleh. Maka dipahami dengan baik pengucapannya. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Kalau 40 tahun di atas umur kita itu istighfar. Panjang kali kok dan pendek saja. Astagfirullah itu pun boleh. Yang lebih pendek ada lagi, ya Ghaffar atau ya Ghafur, itu pun boleh Bapak Ibu. Artinya habis 2 rakaat baca ini 100 kali. Astagfirullah, 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 sampai betul-betul masuk ke dalam qalbu, ke dalam hati. Kalau hati lembut, pasti air mata gampang menetes. Kenapa air mata orang payah kalau saat menetes susah menangis? Pasti hatinya sedang kasar, hati sedang luar biasa, tak bisa masuk ke dalam hati kelembutan. Maka orang yang lembut itu pasti hatinya baik, lembut, pasti air mata gampang menangis. Situlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dapat habis sholat tahajud, apakah sholatnya tadi taubat, apakah sholat sunnahnya sholat taubat, dan sholat sunnah hajat yang lainnya. Terakhir Bapak Ibu, habis 2 rakaat baca istighfar 100 kali, tambah kalau belum masuk subuh 2 rakaat lagi. Setelah habis 2 rakaat ini, barulah turunan hadisnya, jadidu imanakum. Apa kata Nabi? Berbaharui kamulah iman kamu bi kalimati, dengan kalimat la ilaha illallah. Habis 2 rakaat itu Bapak Ibu zikirkan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berjamaah tadi tak Ustaz buat karena waktunya Bapak Ibu terbatas. Lebih afdolnya kapan itu? Sendiri Bapak Ibu. Apa sebab? Keseharian kita mana tahu kita melakukan kesyirikan kecil sama Allah, sifat riya, sifat sum'ah, ingin dipuji orang, sifat takabur sombong, menyepelekan orang, dengki sama orang. Ini semua merusak amal-amal kita Bapak Ibu. Maka kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui balik iman kalian. Dengan apa? Banyak baca ini Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Nanti dapat tahu Bapak Ibu, kalau ini dirutinkan, sholat Bapak Ibu pun jauh itu bertambah tenang, tentu akan mendapatkan kekhusyukan Bapak Ibu. Nah, inilah dia turunannya. Mulai dari bangun tidur, baca zikir yang tadi, kerjakan 2 rakaat, baru istighfar. Habis istighfar naik lagi kalau belum waktu subuh masuk, baru lanjutkan dengan la ilaha illallah. Kalau belum witir, baru tutup dengan witir. Nanti baru menjelang subuh, baru ditunggu dia. Kalau ini Bapak Ibu rutinkan sampai meninggal dunia kita, insya Allah jangan khawatir Bapak Ibu, dan jangan terlalu takut dengan kematian itu. Apa sebab? Karena sudah standby. Apa standby-nya? Dosa diampuni, doa dikabulkan, dan kalau sholat pun diterima. Dan ada di atas itu lagi Bapak Ibu yang diharapkan seorang yang beriman. Inilah bagian subuh kita Bapak Ibu pada kesempatan yang mulia ini. Pastilah ada kesalahan dalam penyampaian, keterbatasan ilmu, kebodohan Ustaz. Tolong Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.